Halo Sobat Milenial, di video ini kami akan menjelaskan tentang konsep-konsep dalam sistem komunikasi Indonesia. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan memperkenalkan tim saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Niluh Putusriasih. Dan rekan saya yang kedua, Kadek Dwi Noviani. Yang ketiga, Iputu Ardi Pratama. Dan rekan saya yang terakhir, Kadek Krisna Jaya Dwipa. Baik, saya mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu hakikat sistem komunikasi. Baik, kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama, yaitu hakikat sistem komunikasi. Tak bisa dipungkiri, pembahasan tentang sistem komunikasi tak akan lepas dari sistem sosial. Komunikasi adalah bagian dimensi sosial yang khusus membahas pola-pola interaksi antar manusia atau human communication dengan menggunakan ide atau gagasan lewat lambang atau bunyi. Sebagai sebuah hakikat, komunikasi atau tepatnya sistem komunikasi perlu kiranya dikaji pula tentang proses pertukaran pesan dan hubungan antar sistem dalam sistem komunikasi itu sendiri. Dalam hal ini, akan digunakan pendapat Talcott-Pearson tentang hierarki sibernetis untuk menganalisis proses pertukaran pesan dan hubungan antar sistem. Menurut Pearson, hierarki sibernetis adalah sebuah sistem yang tarafnya tinggi membatasi penggunaan energi sistem yang lebih rendah. Sedangkan sistem yang lebih rendah memberikan fasilitas dan menciptakan kondisi yang diperlukan oleh sistem yang lebih tinggi. Dalam proses pertukaran atau hubungan timbal balik, media tentu dipakai. Misalnya uang yang dipergunakan untuk jual beli barang dalam proses ekonomi. Media sebenarnya merupakan cara pengadaan komunikasi secara simbolis. Dengan demikian, hubungan antar unsur atau komponen bersifat internasional, artinya hubungan tersebut terjadi melalui lambang-lambang. Hakikat sistem komunikasi atau meminjam analogi dari Pearson adalah suatu pola hubungan yang saling melengkapi antar sistem dalam sistem komunikasi. Hubungan antar unsur bersifat satu dan tak terpisahkan satu sama lain. Ini berarti unsur yang lebih rendah memberikan andil yang sangat besar. Sistem komunikasi juga tidak akan berjalan dengan baik manakala tidak menggunakan media tertentu. Yang kedua, fungsi komunikasi. Menurut Harold D. Laswell, fungsi-fungsi komunikasi yaitu yang pertama, penjajagan lingkungan atau pengawasan lingkungan. Ini diperankan oleh para diploma, atase, dan koresponden luar negeri sebagai usaha menjaga lingkungan. Yang kedua, menghubungkan bagian-bagian terpisah dari masyarakat untuk menanggapi lingkungannya. Ini diperankan oleh para editor, wartawan, dan juru bicara sebagai penghubung respon internal atau sebagai pemberi pengertian. Yang ketiga, menurunkan warisan sosial dari generasi ke generasi berikutnya. Ini diperankan oleh para pendidik di dalam pendidikan informal dan formal karena terlibat mewariskan adat kebiasaan dan nilai dari generasi ke generasi. Adapun Charles R. Wright menambahkan fungsi hiburan yang diperankan oleh semua sumber informasi. Yang ketiga, hubungan sistem komunikasi dengan sistem lainnya. Sistem komunikasi Indonesia adalah sebuah sistem yang tidak bisa berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan sistem lainnya.
Secara umum, hubungan antara sistem komunikasi dengan sistem lainnya yaitu yang pertama, sistem komunikasi dipengaruhi oleh sistem sosial. Sistem komunikasi berada di bawah subordinat sistem sosial. Ini juga berlaku pada sistem sosial yang mengedepankan sistem kepercayaan. Contohnya, sistem kasta dalam suatu masyarakat, misal di Bali, akan memberikan andil yang besar dalam proses komunikasi. Ditinjau dari proses komunikasi, mereka yang berasal dari kasta sudra atau golongan rendah akan sangat kesulitan berkomunikasi dengan mereka yang berkasta kesatria. Ini artinya bahwa sistem kasta sebagai sistem kepercayaan dalam sistem sosial sangat mempengaruhi sistem komunikasi. Yang kedua, sistem komunikasi dipengaruhi oleh sistem politik. Dalam praktik politik, sistem komunikasi akan dipengaruhi oleh keberadaan sistem politik. Contohnya, sistem politik yang demokratis akan memberikan peluang proses komunikasi yang demokratis juga. Sebaliknya, sistem politik otoriter akan memberikan sistem komunikasi yang otoriter pula. Karena proses komunikasi yang dikembangkan jelas hanya ditentukan oleh penguasa dan berjalan top down atau dari atas ke bawah. Untuk materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi sistem komunikasi. Dalam membahas fungsi sebuah sistem, tidak terlepas dari fungsi-fungsi input dan output. Input adalah memasukkan, sedangkan output adalah keluaran. Dalam input, data ditemukan bahan, informasi, peristiwa untuk dijadikan bahan mentah bagi proses sistem komunikasi. Bagi pemerintah, fungsi input ini nantinya berguna dalam menghasilkan kebajikan yang sudah diolah dalam sistem komunikasi setelah terjadi proses atau menghasilkan keluaran kebijakan. Adapun output merupakan hasil atau konsekuensi dari bekerjanya sistem komunikasi yang mempunyai arti penting bagi masyarakat. Dalam output nanti akan diperoleh sikap aptis atau reward atau ganjaran dari masyarakat. Kebijakan yang tidak baik tentu akan menimbulkan dampak berupa sikap apatis dari masyarakat. Pola-pola komunikasi. Secara umum, pola-pola komunikasi terbagi menjadi, yaitu komunikasi dengan diri sendiri atau interpersonal communication. Komunikasi dengan diri sendiri adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu atau dengan kata lain proses berkomunikasi dengan diri sendiri. Terjadinya proses komunikasi di sini dikarenakan adanya seseorang yang memberi arti terhadap suatu objek yang diamatinya atau diketik dalam pikiran, contohnya adalah berpikir. Komunikasi ini adalah landasan komunikasi antar pribadi dan berkomunikasi dalam konteks-konteks lainnya. Karena sebelum berkomunikasi dengan orang lain, kita biasanya berkomunikasi dengan diri sendiri atau mempersepsi dan memastikan makna pesan orang lain. Untuk mengambil suatu keputusan, hanya saja caranya sering tidak disadari. Keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. Oleh karena itu, masing-masing berbeda pula dalam proses penentuan tindakan apa yang akan dilakukan. Terdapat tanda-tanda umum suatu bisa dikatakan komunikasi dengan diri sendiri, yaitu keputusan merupakan hasil berpikir atau hasil usaha intelektual. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternatif. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata, walau pelaksanaannya boleh ditanggungkan atau dilupakan.
Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk menonton video kami. Demikian yang dapat kami jelaskan tentang konsep-konsep dalam sistem komunikasi Indonesia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.